Jadi sesuai dengan tema pameran kali ini adalah kawitan masa depan. Seperti apa yang saya sampaikan nanti akan dijelaskan oleh kurator kami Pak Wari. Jadi yang jelas memang kami Bentara Budaya bekerja sama dengan Taman Budaya, dengan Pak Diana. Jadi kerjasama sehingga hari ini kita bisa memberikan tempat, berikan media, sarana kepada anak-anak kita. Ada kurang lebih 40 orang karya yang bisa kita saksikan nanti. Jadi harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini terus bisa berlangsung dan kami Kompas Gramedia khususnya Bentara Budaya terus memberikan support kepada para seniman, dan kebetulan sore hari ini kita mengangkat anak-anak untuk tampil dalam karya di mana kita ketahui bahwa seni rupa batuan ini kan mempunyai khas tersendiri, dan tadi saya cerita sama Pak Prof bahwa sangat disyukuri dan sangat bangga sekali bagaimana anak-anak bisa ikut melestarikan seni ala batuan, dan tidak mudah dengan situasi dan kondisi kekinian yang kita hadapi bersama. Nah, seperti topik kita bahwa kawitan dan masa depan, tentunya masa depan kita titipkan pada 40 seniman anak-anak ini untuk terus berkarya dengan harapan bisa mewarisi karya adiluhur yang diwarisi oleh para seniman dan leluhur kita. Mohon izin, kami dari pemerintah Desa Batuan pasti senantiasa menyambut dengan sangat gembira acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas kami di perkumpulan pelukis gaya batuan Batur Ulangun. Apa yang dilakukan sejak 2012 sampai hari ini merupakan satu kebanggaan tersendiri karena itu berkembang secara organik dari masyarakat. Tugas pemerintah jauh dimudahkan dengan adanya komunitas, dan kami berharap semua program-program komunitas yang sekiranya akan berlanjut ke depan, pemerintah desa memastikan diri hadir untuk mendukung dalam batasan optimal yang memungkinkan. Tahun ini kami di pemerintahan desa bersama komunitas yang tentu digawangi oleh perkumpulan pelukis Batur Ulangun melakukan salah satu upaya menjaga warisan adiluhung seni lukis gaya batuan dengan melakukan upaya perlindungan melalui pendaftaran seni lukis gaya batuan atau lukisan gaya batuan sebagai salah satu indikasi geografis yang diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan itu sedang berproses. Kalau tidak salah, mohon izin Prof, prosesnya katanya sampai 2 tahun. Nah, ini yang membuat saya agak ragu dengan birokrasi negara kita, karena salah satu proses perlindungan terhadap kebudayaan bisa memakan waktu yang sangat lama, namun kami tetap berupaya dan berusaha. Sampai hari ini seni lukis Kamasan baru berproses divisitasi, dan kita di Batuan sedang proses pendaftaran. Kalau ini bisa berhasil, maka perlindungan terhadap kebudayaan asli Batuan akan semakin
luar biasa dan kuat setelah di 2017 kemarin sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Tajuk pameran kali ini adalah kawitan masa depan. Sesuatu yang terkesan paradoks karena kawitan itu merujuk, kalau bahasan Sekarta, wit itu muasal. Jadi titik waktunya adalah masa silam atau lampau, sedangkan kata lainnya adalah masa depan. Nah, dua tautan itu sesungguhnya menunjukkan peristiwa pameran kali ini memaknai kehadiran kebersejarahan dari Desa Batuan yang sesungguhnya waktunya tidak bisa lagi linier. Dia punya sejarah yang sangat panjang, tertaut prasasti dari Raja Marakarta dari Wangsa Warmadewa yang menerangkan adanya satu empu, katakanlah kata Citrakara, yang menunjukkan satu penghormatan kepada empu yang memiliki kemampuan melukis, dan termasuk juga empu-empu lainnya yang mendapat penghormatan tersendiri dari raja. Sehingga dengan kata lain, Desa Batuan yang dulu disebut oleh para leluhur Baturan itu adalah tanah perdikan yang dihormati oleh raja karena para leluhurnya, dari para leluhur teman-teman sekalian, memiliki satu elan kreatif yang luar biasa yang terbukti hingga 1000 tahun lebih terus terjaga, bahkan berakselerasi dengan satu capaian yang tidak hanya memandangnya sampai di Bali, nasional bahkan internasional. Tadi MC telah menyampaikan kepada kita prestasi teman-teman rari-rari dari Batuan, meraih satu penghargaan internasional di Jepang, kemudian belakangan di Perancis, Paris, dan juga beberapa kali melakukan presentasi termasuk di tempat yang bereputasi, yaitu galeri nasional. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa yang kita rayakan hari ini adalah warisan elan kreatif dari leluhur Desa Baturan yang oleh kehendak semesta hari ini bisa diakselerasi menjadi satu capaian, sesuatu yang lebih bahkan dari pengharapan kita untuk tanah-tanah tua lainnya. Nah, ini menjadi satu inspirasi, sehingga kawitan masa depan sesungguhnya adalah satu pengharapan kita akan masa depan yang lebih cemerlang yang sudah diwariskan oleh para leluhur. Dan adik-adik Rari Batuan ini dengan 40 karya lukisan hitam putih menunjukkan kepada kita bukan saja satu ketakjuban pada hidup yang biasa memang melekat pada anak-anak dengan keriangan dan kespontanan, tetapi juga ada elan kreatif yang tumbuh bersama faktor genetik yang melekat di dalam diri mereka, menjadi pertanda bahwa Bali ini memiliki berbagai kemungkinan untuk menjadi Bali Padma Buana, jadi bunga jelita dunia. Saya kira semangat itu bukanlah satu glorifikasi, tapi satu upaya kita yang terus-menerus untuk melakukan kontekstualisasi dari warisan-warisan nilai para leluhur. Ketika evolusi satu milenium prasasti Batuan, jadi saya melihat Batuan ini tidak saja menjadi republik desa dalam ekosistem pemajuan seni budaya, terutama juga terhubung dengan kreativitas terkini seni lukis Batuan, tetapi saya melihatnya lebih kepada bagaimana seni lukis Batuan itu sudah menjadi entitas disiplin
Disiplin dalam pengertian bukan hanya soal keketatan dan kesolidan di dalam sistem penciptaannya, tetapi disiplin menunjuk pada sebuah konfigurasi ilmu pengetahuan. Jadi oleh karena itu seyogianya tidak saja persoalan bagaimana seni lukis batuan sudah dihargai atau dicatat sebagai warisan tak benda nasional dan kemudian dikelola menjadi indikasi geografis, tetapi ini harus dibaca sebagai akademia desa atau akademia batuan. Jadi bagus juga didiskusikan dengan Dinas Pendidikan di Gianyar atau juga di provinsi, bahwa yang mengikuti seluruh rangkaian sistem penciptaan seni lukis batuan itu berhak mendapat sertifikat semacam itu, atau yang terlebih bahwa di sana ada sebuah sistem pengetahuan yang tidak saja diwariskan, tetapi dipelajari karena di sana seutuhnya adalah proses ilmu pengetahuan seni lukis. Intinya, jadi pusaran kreativitas atau elan cipta seni lukis batuan itu, saya justru lebih meyakini ini sudah berlangsung dalam konteks akademia, sebagaimana Institut Seni Indonesia Denpasar meyakini bahwa penciptaan seni adalah proses ilmu pengetahuan. Penciptaan seni juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ideologi, kebanggaan dan kehadiran dari seorang pencipta. Nah, sehingga dalam pemahaman saya, jadi kawitan masa depan itu adalah ia yang mencipta untuk masa depan. Jadi masa depan bukan serah terima mahkota, tetapi masa depan adalah itikad dan tekad untuk bekerja keras. Karena yang dituju adalah ia yang mencipta. Jadi tidak ia yang mewarisi mahkota. Saya kira pergerakan yang sudah ditunjukkan oleh mahasiswa Indonesia dan kelas menengah Indonesia, bahwa demokrasi juga berbicara tentang itikad dan tekad tentang masa depan untuk berkarya bagi kemuliaan bangsa. Jadi pameran Rare Batuan yang bertema kawitan masa depan yang diselenggarakan hari ini sampai tanggal 2 September 2024 ini. Jadi saya sangat bangga bagaimana hasil karya para leluhur kita untuk bisa diteruskan oleh generasi penerus
Jadi ada dua kata poinnya tuh, with, kawitan, dan masa depan. With adalah hasil karya masa lalu dari leluhur kita, dan masa depan itu tentunya harapan, bagaimana menghasilkan harapan yang digarap oleh anak-anak kita sekarang ini. Jadi harapan kita mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kontribusi dalam kehidupan seni rupa di Indonesia, khususnya bagi anak-anak dan para remaja yang menjadi harapan masa depan kita. Ya. Nah, ini menunjukkan memang Elan Kreatif Desa Batuan itu luar biasa. Nah, makanya pameran kali ini yang merujuk kata kawitan dan masa depan sesungguhnya menandakan betapa Elan Kreatif masyarakat Desa Batuan itu patut dirayakan sekaligus diakselerasi sebagai puja bakti kepada para leluhur dan juga penegasan satu ketetapan hati untuk menjadikan seni rupa penemuan jati diri seperti para leluhur itu. Nah, kita juga bisa mencatat karya-karya dari Desa Batuan ini sudah menginternasional. Bahkan tadi disebutkan ada dua anak dari Desa Batuan yang punya prestasi internasional, satu di Jepang dan satu lagi yang perempuan ya ada di Paris. Nah, keduanya itu saya kira menunjukkan memang Elan Kreatif Desa Batuan ini bukan hanya terjaga, tapi tumbuh berkembang menaungi masyarakat Desa Batuan menjadi satu masyarakat yang menjadikan bakat dan minatnya sebagai bagian dari keyakinan dan ketetapan hati untuk merayakan masa depan yang lebih cemerlang. Itu, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Tulingga Adi Wahyu. Saya berasal dari Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Indonesia. Pada rangkaian Mitsubishi kita kali ini, saya akan menyampaikan sedikit bagaimana alur saya dalam memulai dalam bidang lukis seni batuan ini. Awal mula saya mulai seni lukis ciri khas batuan ini waktu saya masih kelas 3 SD ya, waktu masih umur 8 atau 9 tahunan. Alasan saya menekuni sampai sekarang, sampai detik ini dalam bidang seni lukis ciri khas batuan, tidak ada lain niat saya atau kata hati saya ingin melestarikan seni lukis kita, seni lukis yang terdapat di Desa Batuan. Itu merupakan seni lukis yang sangat menciri khas pada desa kami. Tujuan saya mengikuti perkumpulan Batur Ulangun ini atau perkumpulan kami ini yaitu ingin melestarikan seni lukis ciri khas Batuan. Kalau lukisan saya yang ini merupakan lukisan yang berjudul Hanoman Duta ya. Yang ini merupakan duta kesetiaan daripada Sang Rama yang mengkerahkan pasukannya yaitu pasukan Wenara yang disebut Hanoman untuk mengirimkan cincin kepada Dewi Sita yang sedang diasingkan atau yang sedang diculik di Kerajaan Alengka oleh Raja Rahwana. Dari sini kita dapat mempelajari atau dapat inspirasi bagaimana kekuatan cinta tersebut dapat membebaskan kita dari banyaknya belenggu-belenggu yang mengikat kita di kehidupan kita hari ini maupun esok dan seterusnya gitu.